Oh
عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى روالدين ووالدكم مات الحاضرين خاصة مات المؤمنين عامة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat pula kembali bersama-sama berkumpul di dalam sebuah majelis yang penuh dengan kemuliaan karena kita semua sedang berkumpul di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjunjung perintahnya, yaitu menuntut ilmu yang difardu'ainkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita semua di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun muliakan kita dengan berbagai macam anugerah yang itu semua merupakan kemuliaan yang diberikan Allah terhadap hamba-hambanya. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah nantinya. Para habaib, para syaraib, wabil khusus pada orang tua kita, yaitu Al-Habib Muhammad Syekh bin Ahmad Al-Khilah, yang alhamdulillah pada malam hari ini walaupun kelihatannya beliau kada tapi sehat, tapi sedikit dapat menyampaikan untuk bersama-sama duduk bersama kita di sini. Mudah-mudahan dengan hadir dan duduknya beliau beserta kita semua mendapat pandangan dari datu beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para habaib yang hadir. Nah, mungkin kada kita sebutkan satu persatu karena kita mengingat waktunya juga. Para guru, para alim, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan atau meneruskan daripada kajian kita setengah bulan yang telah lewat. Kita telah membicarakan masalah ruku, yang mana ruku ini termasuk di antara rukun sembahyang, yang apabila ruku ini kita tinggal atau ruku ini tadi
kada sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam syariat, meski dilaksanakan tetapi kada cukup syarat, rukuknya kada sah. Apabila rukuknya kada sah, maka ngarannya tertinggal rukun. Namun tertinggal rukun di dalam sembahyang berarti sembahyangnya kada sah. Ini sudah kita bicarakan, meskipun sedikit lagi belum kita baca, yaitu wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Wajiblah di dalam kita melaksanakan rukun yang bernama rukun itu tadi, yaitu bertumanina. Jadi di dalam kita melaksanakan rukun, namanya rukun, bukan hanya sekadar kita itu semacam menunduk, tunduknya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kada terlalu tunduk benar, kada lamun bina hanya sedikit aja bertunduknya kada, tapi sesuai rata belakang kita sampai belakang kepala kita itu rata sama lawan belakang kita juga. Kada kepalanya bertunduk lah, sehingga kelihatan kayak orang menilik, ada. Tapi itu sudah kita bicarakan semalam. Nah, yang sedikit ini apa yang membuat ruku itu tadi bisa kada terbilang kita melaksanakan ruku, yaitu di mana kita ini diwajibkan di dalam rukuk itu bertumanina, tapi tumaninahnya kada kita gawe. Artinya tumaninahnya kada bujur-bujur pas. Tumaninah itu hukumnya wajib hatta taskuna a'dha'uhu, sehingga taskuna berhentilah oleh seluruh anggota batang tubuhnya. Jadi ketika orang ruku, seluruh anggota tubuh kita kalau bujur pada waktu itu tumanina, maka seluruh anggota batang tubuh kita tuh bertahan, berdiam, kada bergerak dahulu. Kalau kita ruku tetapi ada bagian batang tubuh kita yang belum lagi berdiam, bertahan, masih bergerak, maka ngarannya orang itu pada tumanina. Sedangkan tumanina di dalam ruku itu wajib. Kenapa jadi dibicarakan di dalam kitab ini masalah tumanina? Karena banyak orang yang sembahyang itu meninggalkan tumanina. Wabil khusus terkadang pada waktu sembahyang sunnah, baik qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun kayaknya sembahyang sunat-sunat yang lainnya, yang rakaatnya tak banyak, seperti sembahyang tarawih, karena anak bahanjat bersikap lalu tumaninahnya kada, walaupun rakaatnya 20 kada ada selisih hitungannya, tapi di dalam setiap rakaatnya itu meninggal tumaninah, kada sah sembahyangnya. Kenapa jadi kada sah? Karena di dalam rukun-rukun tertentu seperti ruku itu diwajibkan tumaninah. Nah, jadi tumaninah itu secara bahasa singkatnya aja kayak itu aja. Nama nagaran tumaninah itu ialah mendiamkan seluruh anggota batang tubuh ketika kita melaksanakan salah satu rukun sembahyang yang wajib tumaninah di dalamnya. Misal mulai berdiri juga.
ruku tuntung misalnya Allahu Akbar kadang Allahu Akbar baluman apa lagi baluman bertahan lagi baluman lagi berdiam anggota batang tubuh sudah naik. Ada juga orang terkadang ruku Allahu Akbar ini masih bergerak lagi aja. Nah apa rupanya kepalanya? Nah jadi kepala nang ini semalam kan kayak itu bila belakang nang ini tunduknya itu sampai rata. Nah karena ini ukurannya. Nah lalu kepala nang ini jangan kayak itu rata juga. Kadang kayak itu, tapi rata. Nah meskipun rata nang itu tadi kan salam dia ada kepak garis dong di belakang. Kalau rata tuh kayak garis kayak papan, tapi belakang saya tuh kayak papan. Rata pada jargonnya pada sama papan tuh pada letak karena kayak itu. Cuma maksudnya kepala tadi lawan belakang itu sama. Nah, kadang apa itu kadang atau ada juga yang di sini mantap tangan kayak itu. Nah ini jerulun semua bisa ambil pistol aja kita nyanam kayak ini. Itu kan orang anak andolnya juga enak berenang. Tak kayak nonton jerulunnya langsung ya tuh. Lalu turunnya yang kita bicarakan itu tumakninahnya. Tumakninah itu berhenti, berdiam, bujur-bujur seluruh anggota batang tubuh kita. Nah, lalu ulama fikih membatasi diamnya anggota batang tubuh kita nang bakaran tumakninah itu sepaling kada sekadar membaca subhanallah. Kalau ini misalnya imam tarawih nang jajakan di tikungan tuh 250. Nah, misalnya lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar subhanallah sami Allahu kada subhanallah subhanallahil azim wa bihamdihi kada Allahu Akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah. Karena bila kehancapan yang itu membaca subhanallahil azim wa bihamdihi itu pasti terpotong. Jadi bagaimana Allahu Akbar. Makanya bacaannya kita sunat membaca subhanallahil azim wa bihamdihi. Sakurang-kurangnya sekali sunat Pak. Mun kada dibaca nah baca sah aja karena hukumnya sunat. Cuman semalam sudah kita baca untuk bahwa kita sembahyang itu tadi nang wajib, nang rukun itu sedikit aja di dalam sembahyang. Nang terbanyak ialah sunat. Bahkan om kita di majelis Negeri Pagi sudah baca tamat kitabnya sudah, yaitu kitab apa? Khamsu mi'ati sunnatin min sunanis shalah. Di dalam sembahyang itu Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Aidrus sampai sini mengarang sebuah kitab mengumpulkan 500 daripada sunnah yang terdapat di dalam yang namanya sembahyang. Cuma terbagi 3. Ada sunat-sunat sebelum sembahyang, sebelum masuk ke dalam sembahyang. Ada sunat yang ketika di dalam sembahyang. Ada sunat yang ketika sesaat setelah sembahyang. Jumlahnya 500. Ayo. Nah, kalau kita halusi ulang, sunnah itu apa kan? Sunnah itu gawian Rasulullah. Sunnah itu gawian Rasulullah. Artinya Rasulullah menggawi itu. Kalau itu adalah gawian Rasulullah, lalu kita mengumpati
Kita mengikuti gawian Rasulullah. Nah, ngaran sunat tadi, ngarannya sunat itu definisinya kayak itu aja, gawian Rasulullah. Itu kada bisa berubah. Saking kada bisa berubahnya, andai kata gawian nang itu tadi kita nang menggawinya, lah kita nang menggawinya, ngarannya kita menggawi sunnah Rasulullah. Tapi enggak lah ngaran Rasulullah. Lalu tetap namanya sunnah Rasulullah itu ampun Rasulullah. Kalau kita menggawi sunnah Rasulullah. Artinya orang yang menggawi sunnah Rasulullah itu mengikuti Rasulullah. Nah, kalau pembicaraannya nak kayak itu, namun kita halusi sedikit lagi, orang yang menggawi sunnah Rasulullah itu mengikuti Rasulullah, berarti sunnah ini jalan benar aja, hanya sebagai jalan apa supaya kawan mengikuti Rasulullahnya dengan jalan menjalankan sunnah Rasulullah. Tujuan kita apa? Bukan menggawi sunnah ini tujuannya, tujuan kita mengikuti Rasulullahnya. Karena kada kawan kita mengikuti Rasulullah kalau kada melewat sunnah Rasulullah. Lalu kita balik bahasanya, kalaunya jalan yang diberikan Allah Ta'ala supaya kita kawan mengikuti Rasulullah itu jalannya melewat sunnah. Namun kita meninggalkan sunnah, berarti kita kada mengikuti Rasulullah. Orang kadang mengikuti Rasulullah kira-kira ya Habib Syekh misalnya, Sidin berjalan keluar Habib Syekh. Kita duduk di sini, kada mengkiringi Sidin. Kira-kira makin Sidin berjalan ke sana, kita duduk di sini, makin jauh lah kira-kira kita. Makin jauh. Semakin kita meninggalkan sunnah Rasulullah, berarti semakin jauh kita dengan Rasulullah. Ini yang jadi kita itu nang mana-mana nang ngaran sunnah, walau itu ngarannya sambatannya sunnah, kada wajib, munnya kada digawi, ya kada papai, kada batal sembahyang. Tapi mun kitanya kada memikirkan masalah sah dan batal sembahyang, tapi kita memikirkan kita semakin meninggalkan sunnah Rasulullah, semakin jauh dari Rasulullah. Kira-kira pun kita berpikir padahal pun kita jauh dari Rasulullah. Lalu kita menuntut ilmu supaya tahu mana sunnah Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita awal menjalankan sunnah. Tujuannya menjalankan sunnahnya apa? Supaya kita kawan mengikuti Rasulullahnya. Itu ngarannya disebut dengan mutaba'ah zahir ngarannya. Lalu apabila orang mengaji lagi didalaminya lagi masalah mengikuti Rasulullah, mengikuti itu bahasa kita, bahasa Arabnya mutaba'ah. Kalau tadi mutaba'ah mengikuti Rasulullah secara zahir, artinya zahir sunnah gawian Rasulullah yang pernah digawi oleh Rasulullah, itu digawinya. Lalu digaji ulang. Kenapa digaji? Kalau kita nih sembahyang ruku, di dalam ruku tadi Rasulullah bila sidin ruku belakang sini itu kada betuang, kada jambing, tapi rata. Tangannya Rasulullah sudah dikatakan di sini semalam, bihaitsu tanalu rahatahu rukbatain. Tangan tuh telapak tangan nang ini tadi ada di kepala tuhut atau lintuhut. Ada tuhut, ada lintuhut ya boleh. Tuhut tuh orang mana sih? Orang kita juga ya. Lutut kalau habis lutut.
hanya di turun ada turun. Nah sama aja tuh orang itu juga. Nah, kira-kira bila turun tuh kira-kira takarin sedikit kira-kira. Telapak tangan Rasulullah berangkat di dua lintut. Ketika kita ruku, lalu belakang kita pun merata, karena telapak tangan kita ibadah di dua lintut kita, maka itu adalah cara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu saat kita menggawi rukun yang seperti itu, kita bayangkan seperti inilah Rasulullah. Nah kita bayangkan saat itu seperti inilah Rasulullah. Karena saking kita hanya mengingat, membayangkan gawian yang ini yang menggawi, sebenarnya ini adalah gawian Rasulullah seperti ini. Rasulullah hilang, akhirnya diri kita, wujud diri kita tuh hilang. Hanya yang ada di dalam pandangan hati kita Rasulullah saja. Saat menggawi pas dengan sunnahnya, maka saat itulah kita di hati seakan-akan melihat nampak wujud Rasulullah, lalu ngarannya itu disebut mutaba'ah batin, menghilangkan diri kita di dalam gawian sunnahnya Rasulullah. Nah, Bapak saudara, lamunnya kita sudah menghilangkan pandangan hati kita ke diri kita, hanya pandangan hati kita itu tujuannya kepada Rasulullah, sehingga saking asiknya kita mengingat Rasulullah, hati kita memandang wujudnya Rasulullah yang menggawi ruku seperti ini, hilang wujud kita, naratnya fana fi Rasulillah. Tapi bilanya misalnya kita bano teman-teman kita, bano ingat angka ini Rasulullah, bano timbul pulang kita, bano ingat pulang, itu diberi Tuhan ngarannya halnya. Itu sudah bagus, sudah mulai melangkah mendekati mengenal makrifat kepada Rasulullah. Tapi bilanya sudah tinggal dalam wujud, kada tak hati, kada tak ini, kada tak ingat akan lagi di hati nang ini bahwa nang rukun nang kayak ini seorang ada. Kita melihat video apa? Video yang menampilkan Rasulullah rukun nang kayak itu. Kita kayak di hati kita ada mata kada, hati kita melihat videonya Rasulullah rukun nang kayak ini. Ketika kaki kita lawan diri kita, itu ngarannya orang itu fana fi Rasulullah. Nah, itu dalam ruku. Sebenarnya bukan dalam ruku aja, dalam sepanjangan gawian 1 kali 24 jam Rasulullah, kayak ini Rasulullah, kayak ini Rasulullah, kayak ini. Maka semakin nampaklah wujudnya tuh wujud Rasulullah aja lagi di alam semesta ini tadi. Dan makanya coba kita melihat, namun orang tahu kenapa jadi ada orang mengkaji masalah ilmu ini, saking dihimatinya mengkaji ilmu ini tadi, saking asyiknya memusyahadahkan Rasulullah, sehingga inya tanpa ada satu detik juga pun melewatkan waktu itu tanpa memandang, menyaksikan Rasulullah. Asyik ininya, karena baginya Rasulullah tuh ada pernah ada jalannya tadi iya menghidupkan sunnah Rasulullah. Kada mau kita nak kisah nak mutaba'ah lawan Rasulullah, fana lawan Rasulullah, bila bepandir mengarangkut Rasulullah kada pernah mengarangkut. Kayak bagi hendak mau musyahadahkan Rasulullah kada mengarangkut, kita mengarangkut, kada mau terselisih sudah. Nah, di dalam usul fikih itu alatnya al-ikhtilaf sababul firaq. Gara-gara kada sama
itulah yang menyebabkan kita terpisah. Gara-gara jalan yang ditempuh ada sama, terpisah. Orang di Punjunan, padahal tulang sangat darah. Kayak apa kita bilang, anu darahku badannya tipis kenapa cara mengompat kalau badan, ayo kita berdua aja tulangkan bahkan darah berdua. Tapi banyak sampai ke tujuan, ada naunya situ, nang seiko ke sebelah sini, aku kesana lah ya, aku jalan pada sahabat lagi. Ada nang seiko, aku di sini aku apa udah. Nah, tapi bisa ada, bisa. Padahal satu kendaraan. Rasulullah kada berdusta, maka kita pun kada berdusta juga. Jadi nakaran sunnah itu ulama membagi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah, ada sunnah yang hukumnya jaiz. Makanya kalau orang yang alim, mereka itu mengikuti Rasulullah terus, walaupun gawiannya itu tadi itu hanya jaiz, hanya harus bahasa saja, ada baginya yang harus. Makan, Rasulullah makan kada? Makan. Lalu inya makan ini karena mengikuti Rasulullah. Rasulullah makan, inya makan. Lalu inya belajar dahulu. Rasulullah makan tuh kayak apa? Sehingga inya hanya membayangkan ketika makan tuh ketika makan inya hanya membayangkan Rasulullah tuh makan. Asik inya membayangkan Rasulullah hanya makan kayak apa ya? Akhirnya hilanglah dirinya, maksud hilang tadi kan ada perhatian lagi, nampak perhatian Rasulullah aja. Sedangkan hukum makan itu harus muntahan. Nah, kada makan, kada berdosa, kada makan. Seorangnya banyak guru kada makan kuenya, kada apa, kada berdosa, hukumnya harus saja seorang ini. Kada makan lagi ini ya. Muntahan, ayo kada makan itu kada apa-apa. Nah, tapi bagi orang yang ilmunya ujur-ujur dituntutnya, padahal itu makan adalah harus, kuring itu adalah harus. Nah, inya kada memandang harusnya ada, karena ini selalu mengikuti setapak demi setapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dirinya kada lagi yang harus hukumnya paling rendah sunnah kayaknya hukumnya. Orang kada berpahala guring gitunya berpahala. Orang guring kada mendekatkan diri kepada Allah, inya semakin guring semakin dekat dengan Allah. Banyak yang ini aja guring aja. Nah, kada tahu guring orang yang berilmu. Ilmunya pula ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sebagai jembatan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bila orang sudah seperti ini, maka wujud Rasulullah itu kada ada lagi kahijab di seluruh alam semesta. Ini yang disebut oleh Habib Abdurrahman As-Seggar, ujar sini, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata 'ain ma 'adadtu minal muslimin." Andai kata aku sedetik aja, sekejap di mata aja, aku kada menyaksikan Rasulullah itu nampak, aku kada menyaksikan sedetik aja, sekejap di mata aja, kada menyaksikan Rasulullah itu nyata, nampak, maka itu dengan muslimin, aku kada kawa memandahkan bahwa aku termasuk orang Islam. Karena syarat orang Islam itu bersyahadat. Mungkin kada menyaksikan Rasulullah, berarti dalam sedetik, berarti kada bersyahadat, berarti kada kawa dipadahkan aku ini Islam, ujar Habib Abdurrahman Seggar. Ini orang yang pertama kali daripada Bani Alawi yang bergelar punya fam As-Seggar. Makanya fam As-Seggar itu fam yang paling Tuhan, ya paling Tuhan, yang pertama. Itu Seggar. Nah, lalu dengan adanya ilmu yang seperti itu, coba kita berikan pula. Rajinnya masjid ini bila yang bulan Maulid, ada peringatan Maulid kau.
di langgar, di sekolah, di pondok, mengadakan maulid, peringatan maulid Rasulullah. Pertanyaannya, pernahlah di Masjid Syuhada ini mengadakan peringatan wafatnya Rasulullah, mahaul Rasulullah di sana? Kenapa kan bisa mahaul Rasulullah? Mahaul ini ulama ini, syekh ini, habib ini kan dihauli Rasulullah, kan bisa dihauli. Jawabannya kenapa? Karena orang seperti itu lah sudah pandangan dirinya bahwa Rasulullah itu kada pernah kadada apalagi mati. Kenapa orang kada mati dihauli? Nah, itulah yang sebabnya Rasulullah kada pernah dihauli. Rasulullah kada pernah mati. Lalu lamun yang kayak itu di mana dalilnya? Coba lihat. Kita dalil yang nyaman aja yang dahulu. Ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai kekasihku Muhammad, aku kada mengutus engkau terkecuali aku mengutus engkau itu sebagai rahmat, bukan untuk merahmati, kadang sebagai rahmat, sebagai rahmat, untuk rahmat, sebagai rahmat kemana? Lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Kalaunya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, lalu kita bertakwa, sekarang alam semesta masih ada nampak alam semesta, nafas kita alam semesta juga termasuk, diri kita alam jua ngarannya, kipas angin alam jua, AC alam jua, hanya aja alamnya hanya aja yang tercipta. Alhamdulillah, ini ya baik kita asal anak api pengajian kali ini ya, tak bisa sampai ke berapa nih, apa yang hanyut ini hanyut, tapi ingat apa tidaknya hanyut tuh ditaliin. Kalau alamnya ada nampak, sedangkan alam ini kada ada, namun kada karena rahmat, berarti alam yang nampak ini karena rahmat. Rahmat itu siapa? Rahmat itu Rasulullah. Tinggal kitanya aja lagi. Kita hanya memandang alamnya aja kan, hanya memandang ini alam, ini kipas angin, ini lampu, ini plafon, ini AC, ini karpet dan macam-macam, ini si yang itunya aja kan yang kita lihat. Apakah kita menanggusakan bahwa seluruh kebenaran itu dan ini kada ada, andai kata bukan rahmatan lil alamin. Sedetik aja andai kata nambangan rahmat ini kada ada, alam kada ada, karena seluruh alam semesta diciptakan Allah dari rahmat. Rahmat itu siapa? Rasulullah. Tinggal kitanya aja lagi. Tambuskah kada pandangan kita? Nah, ini yang jadi kita mengaji bagaimana tentang sembahyang ini. Apa yang jadi kita tunggal gamatan yang ini mengenal ruku ini nang ini caranya. Kenapa jadi caranya? Ada caranya nang ini kada asal-asalan asal tunduk aja. Karena Rasulullah, supaya ketika kita ruku bukan diri kita yang nampak, tetapi Rasulullah yang nampak. Karena Sayyidul Raki'in, imam bagi orang yang ruku Rasulullah. Yang mahuluakan yang pertama kali ruku itu Rasulullah. Andai kata Rasulullah sadada, ruku tidak pernah ada. Kenapa kita jadi ketika kita ruku kita sibuk dengan ruku kita? Ini ruku lah, lain rompong lain. Ketika
ketika kita ruku kita kada ingat lawan Rasulullah. Kita sibuk dengan diri kita nang ruku, apalagi muntakana nang ruku nang ini misalnya anggaplah imamnya ya tagalay lah babacaan. Tagalay itu kan babacaan nang awas ruku ya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau orang jadi imam pulang disunatkan pulang ruku nang itu sebelum ininya sembahyang itu kan nangnya ke belakang dulu jangan lihatinya kita baca tepuhan. Lalu ininya ketika ruku dan sujud itu bukan 3 kali baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sunat menambahi 5, tambahi 2 lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Karena apa? Supaya makmum berdatangan sampai membaca 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tapi itu kita bisa salah prediksi. Kenapa? Menyetak burung di situ orang sakit tinggal. Itu orang kayak ini. Bisa lagi kan orang bilangnya misalnya imamnya tuh Allahu Akbar, ada nama makmumnya tuh betul-betul padahal mati udah. Tambahnya imamnya dengan subhanallah melambatnya berapa imam 3 orang mendapatkan. Nah ini padahal lamun orang paham inya akan dapat merasakan kelezatan memandang Rasulullah di dalam sujud, di dalam ruku, karena menghuluakan asal ruku itu adalah Rasulullah. Sehingga lawan orang paham ketika inya ruku, inya kadang asik lawan ruku, inya asik membayangkan Rasulullah. Lalu asik sembahyang. Ditambah tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ruku itu alam pada. Alam itu berpindah. Asalnya kadada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Ruku asalnya kadada ketika kita berdiri. Sampai waktunya ruku, Allahu Akbar. Ada ruku, berarti ruku di alam. Alam bidanya ruku itu maksudnya alam, berarti ruku ini Allah menciptakan dari rahmat. Dari rahmat itu siapa? Rasulullah. Berarti ruku ini nurun min nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya asik sembahyang itu kadang-kadang tuntung aja. Supaya kita masuk di dalam alam sembahyang yang sebenar-benarnya sembahyang. Ini namanya Rasulullah napa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Fis shalah. Fis shalah. Bahasa hadis Rasulullah coba perhatikan baik-baik. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Bukan hadis itu ujar guru bangil, guru syawani akan bangil, ujar sedikit. Hadis itu ada dibawa diucapkan Rasulullah dengan waju'ilat qurratu aini bis shalah. Tapi fis shalah. Aku diberikan kebahagiaan, kenyamanan, hatiku ini tadi nyaman benar, bahagia benar. Nah apa dijadikan Tuhan hatiku yang bahagianya tadi fis shalah, di dalam pangaran sembahyang, bukan bis shalah dengan gawian sembahyang. Kenapa nang bujur-bujur di dalam sembahyang itu tadi? Nah di dalam sembahyang ini isinya dua aja. Pertama jalalullah maratnya. Yang kedua jamalullah. Pertama jalalullah,
kedua jamalullah. Secara kesimpulannya aja, memikirkan rancangannya saya harus kisahkan ini. Kalau jalalullah itu kita hendak tahu mana gerak jalalullah itu gerak dan diam. Itu jalalnya Allah. Sifat jalalullah itu kita diulah Tuhan kawa bergerak, kawa berdiam. Nah, gerak di dalam sembahyang sudah semalam tuh apa? Bilanya gerak di dalam sembahyang, gerak niat gerak, Arabnya rukun bilanya gerak di muntuk, Arabnya rukun qauli bacaan. Bila gerak di anggota, Arabnya rukun fi'li, ya kan? Nah, diam di dalam sembahyang cuma nih berdiam. Siapa yang memulakan diam? Allah. Sehingga disebut anggarannya gerak dan diamnya jalalullah. Adakah orang sembahyang bertelanjang? Kadada. Sudah kalau semalam prosesnya wajib menutup aurat di dalam sembahyang. Walau sembahyangnya di padang kadang, orang kadada, lampu mati, bulan besar 27 sudah. Artinya kadada di bulan lagi, ada benar bulan. Sembahyang pulang pun di lokasi apa kira-kira masa mengkerja usianya tuh. Di situ bakada berbilang jam di situ lihat ada baju pun ada bisi tapi pun ada bisi kopiah tambah ulang punya ada minyak harum banyak harum banyak kan ada orang seorang saja bawa minyak harum ya minyak harum itu bukan karena hendak dicium harum oleh orang ada harum itu minyak harum itu sebenarnya ada harum. Bahkan apa jadi minyak harum itu jadi harum karena ada berkahnya Rasulullah SAW. Andai kata bukan karena berkahnya Rasulullah, bukan rahmatnya Rasulullah di minyak harum itu minyak kan bisa harum. Bahkan apa jadi harum karena ada berkatnya Rasulullah. Berarti minyak harum lain Rasulullah nyenak harum. Lalu minyak harum bicara kawan nih harumnya aja sih kok nang seikung nang ini Tuhan kadang memberi kawan mencium bau harum. Wah ini kada apa mesin corona tadi bahaya tuh Bapak nggak ada mencium harum apa? Kada mencium mencium bau harum apa? Laporan Tuhannya mah berbeda. Ada dari zaman corona tuh kita ya mau main laki kalau itu juga mau main jangan bini telepon kah bini tahu ini kata mencium apa 3 hari sudah telepon kah kalau dia mah ya namanya kan mamanya juga biar ada wanita kada diberi Tuhan kawan mencium anggaran bau harum padahal hidungnya kada mampet lubang hidungnya ada aja berhinang tatap kayak biasa aja juga tapi Tuhan kada memberi kawan mencium berkatnya Rasulullah kada mencium punya aja buatnya anehnya kada ada bagian pada waktu itu ingin mencium berkatnya Rasulullah makanya orang sunat bisa kata saya juga enak sebenarnya ada kondisinya ini bapaknya ini paham nih sepanjang dalam sedikit lagi orang pemaulitan aja yang baginya harum apa ini kan nyaman mau ke Arabnya harum baginya harum nyakoler ada orang Bali berulah kampung rampung rampai mau rampai besaya baginya dan mulah orangnya harum kalau tadi kawan sebotol halus saja mau dibungkus itu mau diharu-haru kayak Allah tuh kena bilangnya orang masyarakat dibagi apa itu bagi bagi sedikit sama bagi kadangnya nambah plastik bagi itu bagi jurun mau diurus semuanya pulang dikatakan sana orang memang dibaca orang mau berjanji
Oh, mana-mana mau berjanji itu petikian suara sambil ingin dikandangkan bahari mana dikandangkan orang apa ini menikmati nah tanah dinikmati At-Tib Sayyiduna At-Tib dalam Dalailul Khairat nama Rasulullah itu diantaranya namanya At-Tib Sayyiduna At-Tib wangi, bila wangi itu pasti ada wujudnya Rasulullah. Orang salah. Nah, itu di kampung, balik di kampung. Rupanya di mana? Ada di kampung itu ada orang lain daerah situ gimana? Kawin lawan orang daerah situ dengan tangan kawin. Ada orang kampung, artinya ketika orang masyarakat berbagi bunga rampai melihat orang berbagi bunga rampai menjumpa padanya mana? Ini kada biasa di kampungnya kayak itu. Kada tahu, kada paham arti bunga rampai itu dicium-cium aja, dikiranya dimakan. Ada padanya dilihat, oh ya kayak itu. Jumpa kita banyak baru tahu. Sekalinya lima yang dengaran tak banyak maafil pada orang ada banyak maafil kawan dihiga ya kan banyak rupanya kasih kan sarung itu banyak kawan dihiga ini jadinya sayang karena ada ini di rumah karena kawan buat kantong ada melihat orang membuat di kantong dilihatnya gitu orang habis berasa akhirnya sama gawil ujarnya kawan bahwa kisahnya hari Isa sudah nih Allah kembali kita kisah kembali kenapa jadi orang itu mencium bau harum orang tahu bau harum itu ada terkecuali karena ada berkatnya Rasulullah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah inilah seperti ini jadi tumaninah itu sambatan di dalam fikih di dalam tasawuf ngarannya Jalalullah karena itu diam itu adalah kenyataan daripada sifat Jalalullah. Orang sembahyang berbaju bagus berminyak harum tadi indah itu bahasa kita bahasa Arabnya Jamalullah. Lalu makanya sembahyang itu kan makruh apabila berpajang. Jadi jangan kepanjang sembahyang kok. Kenapa? Jadi jangan berpajang karena lamun kita berpajang kita kada melihat lawan jamalnya Allah. Indahnya orang berbaju. Mana bagusnya kira-kira orang berbaju lawan kada berbaju sembahyang kan saja. Dia bertapih di atas pada pusat kan tapi kada berbaju panas ya. Dan dapatnya orang berbaju apa baiknya. Kebaikan, keindahan itu artinya jamalullah. Jadi nang kita lihat, nang kita dengar, nang kita rasa, semua kada lain di dalam sembahyang itu artinya jalalullah, jamalullah. Itu apabilanya jalan tauhid. Apabila jalan nur, simpul tamumpul, hilanglah jalalullah, hilanglah jamalullah, karena nangaran jalalullah wa sayyiduna rasul sallallahu alaihi wasallam, jamalullah wa sayyiduna rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi dalam tauhid jalan lawan jamal dua itu. Kalaunya orang jalan nur ini hancur karena nang bangaran jalalullah sekalinya Rasulullah, nang bangaran jamalullah itu Rasulullah juga.
orang jalan bola sembahyang lalu asyik sembahyang. Iya, nama ada dalam qasidah namanya asyiqah. Ada orang mengatakan khabiri ya Allah, yang sambulan kita menjadi khabiri sama kita, ya panjang umur lah. Nah, kalau tadi kita baca ya Nabi Al-Hadi ya Allah, ya Nabi Al-Hadi itu isinya kita supaya diberi Allah Rasulullah itu mau memandang kita pada tahun. Nah itu maksudnya. Arju apa minka binawara. Itu intinya tuh dalam qasidah itu tadi, supaya Rasulullah itu terus memandang perhatikan kita pada tahunnya. Tapi artinya pun sudah kita tahu bahwa kita minta pandangan Rasulullah supaya Rasulullah itu mau memandang kita, jangan malah lain kelakuan mulah mual Rasulullah aja kita. Nah artinya bujur-bujur hati tadi. Kira-kira ingat dulu, nah sedikit aja kita lihat. Mudah-mudahan manfaat dan berkah, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan perkumpulan kita saat ini, sehingga kita semua termasuk orang yang selalu punya kesalahan diampuni oleh Allah, punya hajat selalu dikabulkan oleh Allah, punya masalah selalu dijadikan jalan keluar yang mudah bagi Allah. Kita punya hajat, punya keperluan untuk mendapatkan rizki, diberikan Tuhan rizki yang halal dengan mudah, rizki yang berkah, keluarga yang berkah, ilmu yang berkah, sehat yang berkah, harta yang berkah, waktu yang berkah, dan seluruh apapun diberikan Allah keberkahan dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah.